Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryati dengan NPM 25030500084. Di sini saya akan menjawab pertanyaan matkul konsep dasar PKN. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja landasan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, landasan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai nilai dasar. Kemudian yang kedua yaitu landasan yuridis. Nah, isinya yaitu Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kemudian yang ketiga ada landasan sosiologis. Isinya yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah landasan pedagogis, yaitu perkembangan psikologis anak SD. Kemudian yang kedua yaitu, menurut Anda bagaimana hubungan antara landasan Pancasila filosofis dengan Undang-Undang 1945? Nah, jadi Pancasila adalah cita-cita moral dan nilai dasarnya, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah aturan hukum tertulisnya. Nah, keduanya berkaitan erat karena Undang-Undang 1945 menerjemahkan nilai Pancasila menjadi peraturan nyata. Dalam pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar, Pancasila membentuk karakter anak. Dan Undang-Undang 1945 melatih anak paham aturan dan norma sejak dini, membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, unsur utamanya ada suku bangsa, agama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, dan kebudayaan. Selain itu, ada simbol negara seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila yang memperkuat rasa persatuan. Nomor 4 yaitu dari kelima sila Pancasila, manakah yang paling dominan untuk membentuk karakter gotong royong siswa sekolah dasar? Nah, sila yang paling dominan adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial. Di kelas saya hubungkan melalui pembelajaran berbasis kelompok atau cooperative learning, di mana siswa harus bekerja sama menyelesaikan tugas tanpa membeda-bedakan teman. Soal yang kelima yaitu sebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam undang-undang. Nah, contoh haknya yaitu hak mendapatkan pendidikan dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian contoh kewajibannya yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar pasal 31 ayat 2 dan membela negara pasal 27 ayat 3. Soal yang keenam yaitu ketika Anda melaksanakan PPL, adakah kasus di mana siswa SD lebih menuntut hak tetapi melalaikan kewajibannya? Nah, kasusnya misal siswa menuntut hak main atau istirahat tapi enggak piket kelas. Solusi dari saya adalah menerapkan pendekatan konsekuensi logis, yaitu guru memberikan pemahaman bahwa hak istirahat baru terasa nyaman jika kewajiban menjaga kebersihan kelas sudah ditunaikan bersama-sama. Soal yang ketujuh, sebutkan prinsip demokrasi dan berikan satu contoh konkret hak asasi manusia yang paling fundamental. Prinsip demokrasi meliputi kebebasan berpendapat, kesetaraan, partisipasi, dan musyawarah. Contoh hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak untuk hidup dan hak mendapatkan pendidikan. Soal 8 yaitu siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Bagaimana Anda menghubungkan konsep demokrasi dengan cara berpikir siswa SD agar mereka benar-benar memahami maknanya? Siswa SD butuh hal yang nyata, jadi konsep musyawarah tidak diajarkan secara teori rumit, tetapi dipraktekkan langsung, misalnya melalui pemilihan ketua kelas atau diskusi menentukan aturan kelompok. Anak belajar mendengar dan menghargai pendapat teman secara konkret. Soal yang ke-9, jelaskan bagaimana wawasan Nusantara mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam politik, wawasan Nusantara memastikan satu wilayah hukum dan pemerintahan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, dalam ekonomi menganggap kekayaan alam di seluruh wilayah Indonesia adalah milik bersama untuk pemerataan kesejahteraan warga negara. Soal yang ke-10, di era
disrupsi informasi saat ini banyak ancaman terhadap ketahanan nasional, seperti hoax. Nah, saya akan merancang detektif informasi muda melalui role playing atau bermain peran dan literasi media visual. Siswa diajak menganalisis cerita atau gambar berita sederhana untuk membedakan mana fakta dan mana berita bohong secara menyenangkan. Soal nomor 11, analisis capaian pembelajaran PKN pada fase B. Menurut Anda, capaian tersebut sudah merepresentasikan esensi PKN sebagai pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, ya sudah sesuai karena capaian pembelajaran pada fase B sudah representatif. Di fase ini, esensi PKN tidak hanya fokus hafalan saja, tetapi mulai mengenalkan identitas diri, aturan diri di lingkungan sekitar, dan menghargai perbedaan di sekolah serta masyarakat. Nomor 12, rancangan secara lisan sebuah skenario pembelajaran untuk materi keberagaman selama 15 menit. Model yang saya gunakan yaitu PBL ringkas, kemudian metodenya yaitu diskusi dan tanya jawab. Kemudian media yang saya gunakan yaitu kartu gambar pakaian atau rumah adat. Kemudian skenario 15 menit itu digunakan untuk pendahuluan yaitu 3 menit, persepsi menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, terus kemudian inti 9 menit yaitu siswa mengamati kartu gambar keberagaman, mendiskusikan keunikannya dan menempelkannya di papan peta Indonesia. Kemudian penutupnya yaitu 3 menit. Nah, penutup berisi refleksi singkat bahwa perbedaan itu indah dan menguatkan. Soal yang ke-13 yaitu bagaimana Anda menganalisis isu multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat Indonesia sangat beragam, potensi konflik bisa ditekan dengan toleransi. Cara menanamkannya pada anak sekolah dasar adalah lewat pembiasaan sehari-hari, kayak membentuk kelompok belajar yang acak atau heterogen dan mengenalkan kebudayaan teman tanpa merendahkan. Soal yang terakhir yaitu saat ini anak-anak SD sudah akrab dengan gawai dan media sosial. Evaluasilah dampak negatif terbesar dari digital terhadap karakter siswa. Nah, dampak negatif terbesar yaitu merosotnya empati, maraknya cyberbullying, dan kecanduan gawai. Kemudian langkah konkret guru yaitu mengajarkan sopan santun berinternet dengan cara yaitu guru membuat program aturan bijak bermedia dan memberikan pembiasaan tugas berbasis internet yang aman serta bertanggung jawab.